Yudas Kristus bersama para muridnya. Perjamuan Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan putus asaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh dengan keakraban, perjamuan yang penuh dengan persaudaraan dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, ditubuhkan darahnya, diberikan untuk keselamatan para murid-muridnya. Itulah ekaristikus, penanganan kurban salib Kristus. Begitu mari kita persiapkan hati, semoga sesi dan selanjutnya segala kelemahan dan keraguan kita supaya kita layak merayakan peristiwa yang menyelamatkan. Tuhan Kristus demi cinta kasih, Engkau rela merendahkan diri dengan basuh kaki para murid.
Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang bagi dan kekal, serta perjamuan cinta kasihnya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini meninggal penuhan kasih dan hidup dari misteri yang rukun dan agung itu. Dengan mengenal Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dan bersama Roh Kudus yang berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita baca sampai. Pembacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan dalam bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak berjalan, dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pintu rumah, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berarti dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan tongkat ada di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Inilah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua hewan Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba ini menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulang pemusnahan di tengah-tengah
turun lagi Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, apa yang telah diteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini untuk mengenangkan kamu." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan kamu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat akhir. Jika mereka sedang makan bersama, iblis bisikan dalam hati dari Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka berulang Yesus menanggalkan jubahnya dan mengambil sehelai kainnya dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air dalam sebuah basi dan mulai memasukkan murid-muridnya, lalu melingkarnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi Engkau akan mengalaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh kaki, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian kebersamaan. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala. Tapi Yesus kepadanya, barang siapa sudah mandi, cukuplah dia membasuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Kalaupun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu Ia berkata, tidak semua akan bersih. Sudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, jika kamu apa yang telah berbuat kepadamu, lalu untuk aku dan Tuhan, dan bukan Tuhan, sebab memang akulah Tuhan dan Tuhan. Nah, jika orang Tuhan dan Tuhan membasuh kaki, maka kamu wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah berbuat kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih kita semua untuk tahu hukum pertama yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid. Hukum utama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lalu perintah yang bersama. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dikatakannya membasuh kaki para murid dan mengukur pada dirinya kita. Dan kita Yesus memberi teladan bagaimana melaksanakan hukum asal itu sepenuhnya. Kedua tidak cukuplah, yaitu pengorbanan dirinya kita serta pembasuhan kaki. Tuhan kita kenangkan pada rakyat Kristi malam mencukupi di mana pada malam terakhir kita ingat kita menang menjadi akan simbolis Tuhan Yesus yang mengekspresikan kasih. Dua tindakan simbolis itu ialah mengucapkan makan bersama dengan para penduduknya dan tindakan Yesus yang masuk kaki para murid itu. Perjuangan terakhir merupakan kemenangan akan perjuangan Paskah Yahudi, sebagaimana disahkan dalam bacaan pertama pada hari ini. Namun yang dibuat oleh Yesus tidaklah sama persis dengan perjuangan Paskah Yahudi, karena Paskah Yahudi bagi Yesus adalah perjuangan Paskah yang sesungguhnya adalah pengorbanan dirinya di salib. Jadi di situ ada sebuah komunitas dan diskontinitas, ada keberlanjutan, tapi jika di situ ada tidak berkelanjutan.
dilakukan oleh Yesus melalui perjalanan terakhir. Sisi diskontinitasnya adalah kalau tidak berlanjutnya adalah bahwa kalau Paskah Yahudi yang dikorbankan adalah hewan, sapi, domba, kambing, begitu. Tetapi dalam Jumat Paskah yang dikorbankan Kristiani, yang dikorbankan adalah Tuhan Yesus. Yesus mengorbankan dirinya. Istilah kotak diskontinuitas atau ketidakberlanjutan antara Paskah Yahudi dan Paskah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau gimana komunitasnya atau keberlanjutannya sama, jadi adalah bahwa baik Paskah Yahudi maupun Paskah yang disampaikan oleh Yesus itu juga adalah demi keselamatan manusia. Demi keselamatan manusia. Allah menunjukkan cinta kasih melalui Paskah tersebut. Dalam perjalanan Paskah Yahudi biasanya dikorbankan seekor lembu, domba, dan kambing. Lalu darah dari hewan yang dikorbankan itu dioleskan pada palang pintu rumah. Para penerima dan palang pintu yang diolesi oleh darah korban tersebut maka akan selamat. Namun perjalanan terakhir yang dikorbankan bukanlah binatang, tetapi diri Yesus sendiri. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya lalu oleh kami. Itu tadi diskontinitasnya. Namun tindakan ini lalu merupakan antisipasi atas pengorbanan diri Yerusalem yang besok sore sosial akan kita rayakan. Di malam hari ini sudah bentuk antisipasi dari pengorbanannya yang nanti akan nyata besok. Jadi kita merayakan ibadah Jumat Agung. Pada malam itu, malam seperti ini, Yesus menggunakan roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darahnya yang dikorbankan. Pengorbanan dari Yesus yang sesungguhnya baru terlaksana di kayu salib, di mana darahnya dipoleskan dalam palang salib dan pada palang itu rumah, dan polesan palang salib itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Terima kasih. Pada malam itu juga Yesus memberikan perintah bahwa semuanya tiada-tiadanya itu harus terus-menerus dilakukan untuk memenangkan dia. Itulah yang kita lakukan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, sebenarnya kita merayakan dan mensyukuri kasih Allah yang tanpa batas, serta dalam kasih ini kita menyembah dari penyelamatan Allah yang senantiasa memperbarui hidup kita. Bandingkan dengan bahan hukum yang baru-baru, kita bicara tentang perayaan itu. Apa yang saya sampaikan pada hari ini menggarisbawahi atau sedikit mengulang apa yang disampaikan dalam hukum tentang perayaan Yahudi. Lalu untuk mengisahkan kasih yang tak bersyukur, masih ada satu lagi tindakan simbolis yang Yesus lakukan, yaitu membasuh kaki para murid. Terima kasih. Dunia sekarang kita ini ditandai munculnya suatu kesadaran baru. Bahasanya Isatis itu sama dengan iman. Artinya kalau kita punya usaha, usaha itu kita muncul sebuah pelayanan. Kalau pelayanan kita bagus, maka akan banyak orang datang. Kalau kita punya toko, kita punya warung makan, tempat kita akan didatangi konsumen kalau pelayanan kita itu baik atau memberikan kepuasan kepada konsumen kita. Tetapi kalau pelayanan kita tidak mendatangkan kepuasan,
dilakukan oleh konsumen, karena konsumen menganggap pelayanan di tempat itu juga usaha itu tidak memuaskan. Pajak di hari ini menawarkan semangat pelayanan yang lebih berdasar dari sekedar service money. Setelah selesai membasuhkan para murid, Yesus berkata, kamu itu aku itu guru dan bukan, dan katamu tepat, sebab aku guru dan bukan. Di sini Yesus menekankan bahwa Dia yang adalah Tuhan dan Guru, juga benar Tuhan dan Guru disatukan dalam teks ini. Dan kita memahami status guru adalah orang yang memberi pada pengetahuan, memberikan pengajaran, mengajari anak-anak supaya pandai. Dan terlebih, seorang guru adalah seorang yang memberi kita kepada pengetahuan baru. Di sini unsur yang ditekankan adalah Tuhan sebagai guru, pengajar, dan memberi suatu ajaran baru, suatu pengetahuan yang baru. Ya, Tuhan kemudian meneruskan, jikalau aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, hal ini memiliki makna sesuatu hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh seorang guru. Ibaratnya ada seorang guru, lalu ada kesempatan di sekolah membasuh kaki para murid. Itu tidak wajar, bukan sesuatu yang lazim. Apalagi dalam ruang kelas, otoritas tertinggi kita tahu siapa? Guru. Orang-orang murid semuanya lamar guru, kecuali murid-murid. Maka di situ ada sebuah tindakan yang tidak bisa dilakukan, tidak umum, tidak lazim, dan bukan hal yang wajar. Ada pemaknaan status orang yang terhormat dari kata guru dan bukan, tetapi melakukan hal yang biasa dilakukan oleh orang paham atau hamba. Guru status terhormat, tetapi harus membasuh kaki, suatu tindakan yang hanya dilakukan oleh orang paham atau hamba. Dan tapi si Yahudi, rumah akan lupa orang hanya untuk membasuh kaki dan tangan orang yang datang ke rumahnya. Tetapi di sini Yesus melakukan pembalikan sebuah tradisi yang tidak pernah dipikirkan oleh orang, sesuatu ajaran baru, suatu pengetahuan baru, di mana Yesus melakukan tindakan yang dilakukan oleh orang awam. Kita bisa membayangkannya kekontrasan itu kalau kita sekarang, di mana seorang pejabat ikut membersihkan sampah, dan biasanya ini muncul saat menjelang apa pilihan legislatif maupun eksekutif. Tindakan-tindakan ini seringkali muncul pada saat apa seorang calon legislatif atau eksekutif melakukan tindakan, misalnya ikut membersihkan sampah, berkotor-kotor. Yesus melakukan bukan dalam konteks seremoni, tetapi sebuah tindakan yang bukan dari dia. Dan seringkali kita lakukan itu demi kita mendapatkan itu yang baik. Media sosial itu sangat dengan itu. Kita memposting sesuatu hanya untuk mendapatkan view, like, jempol. Semakin banyak like, jempol kita semakin berdominan, suka, merasa berbeda. Tetapi ketika lebih banyak jempol balik, lalu dislike, bahkan mungkin review yang tidak baik, lalu kemudian kita marah, jengkel, bahkan sampai kemudian kita membuat akun yang kita yang tidak suka atau memberikan review kepada postingan ini. Yesus berkata,
kita perlu wajib saling basuh kaki seperti itulah berikan suatu teladan kepada. Di sini ada sebagai tulis Injil menetapkan bahwa membasuh kaki orang lain adalah sebuah obligatori, sebuah kewajiban, sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang murid Kristus. Perintah Yesus bukan hanya satu contoh yang bersifat manasuka. Artinya saling basuh kaki, perintah yang diberikan kepada kita bukanlah soal pilihan. Artinya boleh dilakukan, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Bagi Yesus, semangat pelayanan, semangat pembasuhan kaki adalah sebuah kewajiban, sebuah bagian yang tak terpisahkan dari kepemilikan. Kalau pelayanan itu tidak ada, maka kepemilikan Kristian kita akan kehilangan maknanya. Identitas kepemilikan seperti ada dalam tindakan pelayanan, dalam usaha membasuh kaki orang lain. Ada kata yang disebut saling membasuh. Artinya semangat itu harus ada dalam diri setiap orang yang kita layani juga. Artinya tidak ada kita yang menjadi murid, tetapi orang yang kita masuk pun sudah kita masuk hendaknya menjadi murid. Artinya pelayanan yang kita lakukan kepada orang lain tujuannya tidak hanya pasif melayani saja, tetapi juga membuat orang yang kita layani itu juga mau menjadi pelayan bagi orang lain. Dalam arti kata, pelayanan yang kita lakukan hendaknya membuahkan pemberdayaan bagi orang yang kita layani. Jika pelayanan kita tidak menghasilkan atau membuahkan pemberdayaan, maka disebut ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak beres. Pelayanan yang dilakukan kepada orang lain harus membuat orang lain itu menjadi berdaya. Artinya juga mau melayani yang lain. Artinya ketika kita melayani, kita juga perlu bertanya ke diri kita sendiri, apakah pelayananku kepada orang yang aku layani membuat orang yang aku layani juga punya jiwa berbagi? Kalau hal itu belum terjadi, berarti pada dasarnya kita belum melaksanakan perintah saling berkomunikasi. Bahasa sederhananya, ada banyak orang yang suka menerima, tetapi ada yang memberi. Jadi orang yang menerima itu hendaknya juga pada saatnya dia harus mau memberi kepada orang lain. Di situ berarti akan muncul yang namanya rantai pelayanan. Rantai pelayanan bertumbuh dalam diri kita dan orang-orang yang kita layani. Bukan hanya kita saja yang melayani, tetapi membuat orang yang kita layani juga menjadi pelayan sesama. Itulah identitas komunitas Kristen yang kita rayakan dalam perayaan Kematian ini. Dan semangat rantai pelayanan itu akhir dan ekaristi yang senantiasa kita lakukan. Maka mari Bapak Ibu dan saudara kasih, di malam perayaan Kamis Putih ini kita mohon kepada Allah dan juga Tuhan Yesus agar warisannya kenangan bagi kita untuk mewujudkan kasih senantiasa hadir dalam hidup kita melalui semangat pelayanan dan juga semangat komunitas. Semangat pelayanan yang saling masuk, semangat pelayanan kita kali ini juga memiliki semangat pelayanan dan semangat pengorbanan. Semoga kita senantiasa mau berkorban sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Maka demikian juga kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan diutus untuk memberi keselamatan kepada orang lain, sehingga orang lain menerima keselamatan bagaimana kita alami. Mohon
akhirnya dia juga memberikan keselamatan bagi orang lain. Terpujilah Tuhan di masa panjang segala masa. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki.
Dengan bersukacita muridnya, Yesus telah memberikan tingkah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Maka mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan tingkah baru itu dengan penuh hati. Nanti Tuhan berikan jawaban, Tuhan biarkanlah umat-Mu. Tuhan biarkanlah umat-Mu. Bagi Sri Paulus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paulus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembala mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Tuhan biarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri, untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Kami mohon. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para murid-muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah, Tuhan kehidupan, terangi para pemimpin bangsa yang tengah bertikai, agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan rencana kematian, menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau melalui senjata yang menabur kehancuran, penderitaan dan kematian, tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik dan bertanggung jawab. Kami mohon. Kita diizinkan untuk memanjatkan doa-doa penuh kita masing-masing dalam hati. Marilah kita berdoa. Tuhan ya Allah Maha Pengasih, berikanlah perlindungan kami, semoga kami belajar sabar dan dalam berkorban bersama sebagai Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berikan kasih kesempatan bersama. Oh
Saya berdoa supaya persembahku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Karena setiap kali kenangan akan Tuhan ini dirayakan terlaksana hari yang berdosa kami. Dengan kata Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita berbakti kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang menyelamatkan dan perintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyerap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika minum darah yang dibakar bagi kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat bersama singgasana dan kekuasaan serta bersama seluruh askar surga kami menghadap kepada kemuliaan batin dengan hati-hatinya bernyanyi. Semoga berkenan memberinya damai, melindungi, menghibur, dan membimbingnya. Seluruh gabungan bersama hamba Paus kami, Leo, dan Biskup kami bisa lurus, dan para ketika iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan agar semua yang bertimbun di sini, yang imannya kepada Engkau kenal dan pastinya Engkau maklumi, bagi mereka yang membawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari Allah kekal, hidup dan kekal. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami,
Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tak terawat, Bunda Yesus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para patriark yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Libus Gatus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Gabinianus, dan semua orang kudus atas jasa dan doa mereka, semoga berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan makanan Kristus Tuhan kami. Makasihlah Engkau menerima persembahan dari kami dan semua keluargamu yang persembahkan kepadamu pada hari ini. Saat Tuhan Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya di tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, berilah juga kami sehari-hari dalam damai-Mu. Tundukkanlah pulang kami dari Tuhan abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan makanan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar dari kami tubuh dan darah Tuhan terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini sebelum berita dan demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengerti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap ke langit adanya Allah Bapanya yang Maha Kuasa, selalu mengucap syukur kepadamu. Dia berkati, memecah-mecahkan, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan yang mengambil piala yang tubuh ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Marilah memperkatakan misteri iman kita. Sudah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudah menerimanya seperti itu berkenan menerima persembahan Abraham Abel dan kurban leluhur kami Abraham dan persembahan suci kurban tak bernoda yang disembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, putuslah mereka yang kudus bahwa persembahan ini dengan tangannya ke Allah yang luhur ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang berbagian dari aurat ini dengan menyambut tubuh dan darah suci Putra-Mu
penuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan Putra Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendamai kami dengan meterai iman dan istirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan Putra Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba yang berdosa ini, yang berharap atas karunia-Mu yang melimpah, semoga memperkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Sisilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan Putra Kristus Tuhan kami. Dengan pengantar Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, memutuskan, mewujudkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan Bapa Hakimat yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang selama-lamanya. Mari kita saksikan dan Tuhan kita dengan mengikat Tuhan Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak dapat tapi bisa Kristus yang kita sambut beri kita hingga hari kehidupan. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup dunia ini kami dikuatkan oleh jalan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjalanan di surga dengan manifest Tuhan kami berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara kalangan wisata yang Maha Kudus.
Engkau memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam sakramen yang ajaib ini, Engkau meninggalkan kenangan akan sengsara kepada kami. Kami mohon, berilah supaya kami menghormati istri kudus tubuh dan darah, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan di dalam diri kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.